Sudah, oke. Ya, format penilaian. Oke, format penilaian untuk kali ini ada 3 tab ya. Kalau antum bisa lihat di screen, di situ ada tab nilai harian. Di sini tab nilai harian. Kemudian tab nilai KI 3 dan KI 4. Kemudian ada tab terakhir adalah nilai rapot. Wait a second. Nah, kita mulai dari tab nilai harian. Di tab nilai harian ini, teman-teman lihat judulnya di atas, format penilaian nilai harian, mata pelajarannya apa, kelas berapa, kemudian guru pengampunya apa ya. Siapa maksudnya. Kemudian di situ ada tabel nomor 1 sampai 30, di bawahnya ada keterangan ketentuan nilai kehadiran. Kalau kehadirannya 20% sampai 40%, nilainya 40, seterusnya sampai 100. Cara menentukan persennya itu berapa, ya berarti misalnya ada 10 pertemuan, kalau dia hadir 7 pertemuan, berarti dia kehadirannya 70%. 7 per 10 kali 100%, gitu cara hitungnya. Kalau pertemuannya 14, berarti dibaginya 14, pembaginya 14. Berarti kalau hadir 14, 14-nya 14 per 14 kali 100%. Atau kalau hadirnya atau pertemuannya 16, hadirnya 15, berarti 15 per 16 kali 100%. Begitu seterusnya. Itu untuk nilai kehadiran. Kita kembali ke tabel, di situ ada nomor, kemudian nama, ya nama siswanya tinggal di copy paste kan. Kemudian nilai rata-rata tes lisan atau tulisan dan atau tugas. Jadi ini adalah nilai yang akan dimasukkan untuk KI 3. Ya, nilai tes lisan atau tulisan atau nilai tugasnya. Kemudian yang di sebelahnya itu ada nilai rata-rata proyek atau tugas praktik. Tugas praktik ini untuk KI 4. KI itu apa? KI itu kepanjangan dari kompetensi inti. Jadi hal apa yang harus dicapai si anak dalam pelajaran tertentu. Kalau KI 3 itu pengetahuannya, kalau KI 4 itu keterampilannya. Jadi ketika dia sudah tahu teorinya di KI 3, nanti di KI 4 bagaimana cara dia mengaplikasikan teori itu. Dia terampil nggak dalam menerapkannya. Itu. Jadi nilai harian KI 3 itu yang di sini adalah nilai dari rata-rata tes lisan dan tulisan dan atau tugas ditambah nilai kehadiran dibagi 2. Kalau di sini sih 50% kali nilai ini ditambah 50% kali nilai ini. Hasilnya seperti ini. Kemudian nilai KI 4 segini. Jadi yang perlu antum masukkan sebagai guru mapel itu adalah nilai di sini yang C7 sampai seterusnya, kemudian nilai D7 sampai seterusnya, dan juga nilai E7 sampai seterusnya. Maka nanti di sini akan muncul secara otomatis. Contoh misalnya di sini nama siswanya adalah Hamid. Kemudian nilai rata-rata tes lisan dan tulisan dan atau tugas. Ini nilai rata-rata ya. Sudah tahu kan cara nilai rata-rata. Jadi nilai harian itu teman-teman tambahkan semuanya terus dibagi dengan jumlahnya. Nilainya misalnya 87 rata-ratanya. Kemudian nilai rata-rata project 85. Kemudian nilai kehadirannya 95. Maka muncul sendiri kan nilai harian KI 3 dan nilai harian KI 4. Begitu seterusnya sampai semua siswanya selesai. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Anak pakai cara setrisi. Kalau anak hitung sampai 5 tidak ada yang bertanya, berarti anak putuskan bahwa sudah paham. 1, 2, 3,
4, 5. Ya, kita lanjut ke tab selanjutnya. Sheet selanjutnya, sorry. Nah, di sini adalah format penilaian KI1 dan KI4. KI1 sampai harusnya. Di sini KI3. Sorry. KI3. Oke. Sama seperti tadi, mata pelajaran jangan lupa ditulis, kelas dan juga guru pengampu, nama antum, kemudian nama siswa. Oh, ini sudah tinggal di copy ya nanti ya. Nah, di sini nilai ketika antum mengedit nilai di sini di nilai harian, maka secara otomatis nilai tersebut juga nilai harian KI3 dan KI4 akan langsung muncul di sini di sheet nilai KI3 dan KI4 akan langsung muncul di sini nih. Jadi dia tidak dia sudah ada rumusnya. Ini rumusnya di sini nilai harian F7. Gitu ya. Begitu juga dengan nilai KI4. Nah, ini adalah tahap selanjutnya yaitu menambahkan nilai PTS dan PAS. Nilai PTS itu ingat adalah nilai murni, kemudian nilai PAS adalah nilai murni nilai ya, kalau yang nilai tidak remedial berarti nilai murni, kalau yang remedial berarti nilai KKM. Nah, contoh di sini nilai PTS-nya dia adalah 70 misalnya. Maka KI3 nilai akhir KI3 dan KI4-nya berubah ya, masih di bawah KKM. Tapi nilai pasnya dia 90. Maka nilai KI3 dan KI4-nya menjadi segini. Nah, begitu seterusnya. Jadi yang perlu dimasukkan di sini adalah nilai PTS ya, tinggal copy paste kan dari nilai PTS sebelumnya dan juga nilai PHS yang sudah antum rekap ya. Kalau sudah selesai remedial langsung direkap sarannya supaya tidak sampai begadang di tengah malam. Batas pengumpulan nilai kan hari apa kemarin? Aku lupa ya. Ya pokoknya sampai batas pengumpulannya. Nah, nilai KI3 dan KI4 inilah nanti akan menjadi nilai rapot di sheet nilai rapot. Di sini namanya juga lupa. Jangan lupa ya namanya. Nah, nilainya ini adalah KI3 pengetahuan, ya. Kemudian predikat nilainya itu adalah bukan nilai sikap ya, ini adalah predikat dari nilainya. Jadi kalau nilainya 100, maka predikatnya A. Kalau nilainya 89,25, predikatnya B, dan seterusnya. Nah, di sini ada deskripsinya. Nah, ini yang mungkin agak sedikit memakan waktu ya dalam deskripsi. Jadi nanti teman-teman akan mendeskripsikan nilainya. Sorry. Kalau yang sebelum-sebelumnya kita hanya mendeskripsikan nilai. Contoh yang kemarin itu, alhamdulillah dalam pelajaran ini si Fulan sudah mendapatkan nilai segini dengan kategori mumtaz. Begitu kan biasanya kalau deskripsi yang sebelumnya. Kalau deskripsi sekarang adalah pengetahuan yang paling dikuasai adalah tentang, jadi disebutkan materinya, contoh pelajaran Nuraniyah misalnya. Pengetahuan yang paling dikuasai adalah tentang pokoknya dia bagus itu di pelafalan huruf H misalnya. Maka nanti tulis saja di sini huruf H. Jadi satu saja materinya. Kemudian dan mulai menguasai tentang huruf H misalnya. Benar nggak itu? Nah, ya pokoknya itulah. Jadi satu materi yang sangat dikuasai, satu materi yang sedang gitu dikuasai. Sementara materi yang tidak dikuasai tidak dimasukkan. Jadi kalau misalnya Joko dan Syam sama dia materi yang dikuasai, ya nggak apa-apa, berarti sama. Tapi kalau beda, berarti antum harus mencantumkan yang berbeda di sini. Begitu juga dengan nilai keterampilannya. Tadi kan pengetahuan kan? Yang KI3 itu pengetahuannya, berarti dia sudah paham nih bagaimana cara pelafalan teorinya. Cara pelafalan huruf H misalnya. Kemudian ketika dipraktikkan, dia juga sudah sangat bagus gitu, sudah native like gitu. Dalam penerapan dalam pengucapan huruf H-nya. Maka antum tulis juga di sini dalam huruf H dan juga
dalam mulai menguasai tentang apa seperti itu. Sebutkan materinya. Itu ya untuk deskripsi KI 3 dan KI 4. Sampai sini ada pertanyaan? Abri and Islah raise hand, please. Bismillah, Afwan Ustadz. Jadi ini di deskripsi berarti kita hanya mengisi satu materi saja. Ya, yang paling dikuasai. Iya, berarti Yang, tidak boleh lebih dari satu materi. Misalkan anak bisa menguasai 2 atau 3 materi misalkan. yang paling itu berarti nomor 1. Jadi yang kita tulis itu yang nomor 1 sama nomor 2-nya aja. Oke, berarti 2 boleh Ustadz? Enggak, 1 aja. Jadi yang paling dikuasai adalah tentang titik-titik, itu yang nomor 1, yang paling, kemudian dan mulai menguasai tentang, nah baru nomor 2-nya. Jadi yang mulai menguasai tentang ini juga hanya satu materi saja? Ya, 1. Oh ya, oke, syukran Ustadz. Afwan, 2 participant raise hand. Siapa yang raise hand? Anda nggak bisa lihat. Coba, partisipan Ustazah Listi. Nah, Ustaz, syukron waktunya. Untuk predikat A, B, dan seterusnya itu, walaupun predikatnya per siswa itu beda-beda, berarti deskripsinya tetap sama, Ustaz. Pengetahuan yang paling dikuasai adalah tentang seperti itu. Yes. Oh, yes. Nah, jadi kan masing-masing anak kan punya kelebihan di materi yang berbeda. Maka untuk mengakomodir itu muncullah deskripsi ini. Jadi walaupun dia predikatnya B misalnya, tapi ya paling bagus di apa? Ini kan kalau predikat ini kan akumulatif dari semua materi. Kalau deskripsi kan materi yang paling dan yang nomor 2 lah. Nah, Ustaz, syukran Ustaz. Oke, Afwan. Ada satu lagi tadi yang resen, tapi di sini sudah nggak ada. Oke, kalau tidak ada, Ustaz Abri dan Ustaz Islah lagi. Pertanyaan terakhir Ustaz, insya Allah. Ini nanti akan masuk pelajaran Diknas juga Ustaz ya di rapat ini atau tidak? Pelajaran Diknas juga Ustaz. Iya, berarti kita membuat deskripsi pelajaran Diknas juga Ustaz? Yes. Kemarin kan materinya hanya satu ya Ustaz ya? Oke, berarti nggak usah pakai dan berarti. Pengetahuan yang paling dikuasai lah tentang materi yang itu. Oh gitu, berarti sama keterampilan kan, pengetahuan dan keterampilan diisi satu saja ya Ustaz ya? Iya, satu aja. Nah, syukran Ustaz. Afwan. Eko and Mega raise hand, please. Ustaz Eko or Ustazah Mega. Ada 2 pertanyaan Ustaz. Pertama untuk nilai itu apakah perlu dibulatkan atau tetap seperti itu pembagiannya Ustaz? Nanti di rapot akan ada rumus pembulatannya sendiri kalau tidak salah. Jadi tapi sebaiknya untuk menghindari itu biar ini kita bulatkan aja ya Ustaz. Untuk pembulatan clear line sama. Kemudian yang kedua untuk ini ya Ustaz, untuk nilai keterampilan. Tadi kan ada di praktek seperti itu ya Ustaz. Kemudian untuk di pelajaran dinia itu kebetulan untuk praktek hanya sekali ya, praktek dan keterampilan itu hanya sekali. Itu nanti deskripsinya apakah ikut yang seperti Diknas tadi hanya satu yang disebutkan atau bagaimana? Ya, betul Ustaz. Jadi kalau tidak lebih dari kalau hanya satu ya tulis satu aja, nggak usah dipaksain lah. Syukur Ustaz. Afwan. Pun dengan ya untuk yang praktik ya. Jadi nilai praktik itu nggak harus dia melakukan eksperimen atau segala sesuatu ya. Jadi ketika dia bisa itu tadi contohnya ketika dia bisa melafalkan huruf atau mengucapkan huruf itu sudah langsung masuk ke praktik kan. Seperti itu. Oke. Ada lagi pertanyaan sebelum kita beranjak ke menu utama? Ini menu pembuka. Nah, hitung sampai 5. Yes.
1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang rapot. Ana akan share rapot yang mana ya? SD apa SMP atau SMA? SMP deh. Sebenarnya intinya sama aja sih semuanya. Oke, aplikasi penilaian kurikulum 2013, rapot wali kelas SMP Al-Wildan Islamic School. Kalau SD berarti di sini tertulis SD, kalau SMA berarti di sini tertulis SMA. Di sini adalah halaman muka dan antum tidak akan menemukan sheet apapun di sini untuk berpindah-pindah sheet. Jadi ketika ingin navigasi, tombol navigasi antum adalah tombol navigasi itu tombol berpindah antum ada di warna-warna ini. Jadi ketika antum klik yang sini-sini ini, insya Allah akan berpindah. Bukan magic tapi ini teknologi. Kita mulai dari sebelah kiri atau sebelah kanannya dia. Nah, sebut sebelah kanan lah. Sebelah kanannya dia. Mulai dari sampul. Antum arahkan ke sini pointernya, diklik sampulnya maka akan berpindah ke bagian sini. Ini adalah sampul rapotnya. Tapi ini tidak akan antum print sampai kita masuk sekolah offline. Karena ini akan masuk ke sampul rapot yang berbentuk buku. So, ya bisa sih kalau antum mau ini dari sekarang, nggak apa-apa. Kemudian tombol, anak terlalu cepat tadi, kita di sampul. Nah, bagaimana cara untuk kembali ke tombol ke halaman utama atau halaman muka tadi. Sementara di sini tidak ada sheet. Biasanya kan kalau ada sheet kita bisa menggunakan sheet yang ada, tinggal klik gitu. Nah, caranya adalah menggunakan tombol ini, tombol oranye dengan icon rumah ini. Ya, antum klik di sini maka dia akan berbentuk jari tangan ya. Antum klik di situ, maka dia akan kembali ke halaman utama. Nah, kita sebut halaman utama ya. Ini ya. Oke. Kemudian ada identitas sekolah. Identitas sekolahnya sudah anak isi. Nanti akan anak share ya yang setelah ini. Anak share sekali lagi. Ya, kemudian nomor HP-nya sih belum ada. Kalau sudah selesai, kembali lagi menggunakan tombol home. Identitas peserta didik, nanti antum bisa berkoordinasi dengan Pak Haikal dengan ini. Cuma sekali lagi yang ini belum di print dulu ya. Sampai nanti kita ada bentuk fisiknya. Nama kepala sekolah nanti jangan rubah-rubah. Kemudian rapot cetaknya di sini ini kalau cara cetaknya. Jangan lupa nama sekolahnya, kemudian alamat. Oh, alamat ini sudah otomatis. Kemudian nanti muncul di sini. Nanti ini. Kemudian ada leger. Leger ini adalah kumpulan dari nilai-nilai per mata pelajaran. Yang dihitung hanya KI 3-nya saja. Oke. Tombol home lagi. Kemudian nama lengkap walas jangan lupa diganti dengan nama antum. Ya, kemudian kita masuk ke selanjutnya. Nah, ini yang paling penting ini untuk input nilai mata pelajaran. Pendidikan agama. Malah ke IPA. Loh. Pendidikan agama. Nah, nanti kalau dapat nilai dari guru akidah, fikih dan SKI dan juga hadis, antum masukkan di sini nilainya. Jangan lupa nama siswa dulu, kemudian nilai akidah di sini, nilai fikih, akhlak di sini, fikih, SKI. Bagaimana kalau yang tidak ada, Ustadz? Berarti tidak usah diisi. Contoh coba seperti ini. Misalnya yang SD cuma ada pelajaran akidah sama fikih yang kelas 1 sama 2.
90, akidahnya, akhlaknya 0, fikih 90. Salah ya. Sini strip juga, di sini strip juga. Maka rataannya jadi 90. Jangan pakai 0 ya. Kalau 0 berarti nanti dihitung ada nilainya. Jadi pakai strip. Gitu. Kemudian nanti akan muncul deskripsi KI 3. Deskripsi KI 3 itu antum copy nanti yang dari Wallace ya. Dari apa namanya? Dari Guru Mapel. Ya, deskripsi KI 3. KI 4-nya belum ada kolomnya di sini. Nanti Anda tambahin deh. Nanti antum tinggal masukkan KI 4. Nah, khusus untuk pelajaran agama itu ada KI 1. Nanti KI 1 yang formulasikan adalah guru akidahnya. Guru akidah. Ini sama untuk semua jenjang sih menurut saya. Ya nanti guru akidah yang akan memformulasikannya, insya Allah dengan komisi D. Itu nanti untuk tab K4 insya Allah akan Anda tambahkan sekali lagi. Nah untuk kalau sudah selesai balik lagi ke tombol home. Begitu seterusnya. Oh enggak. Sergalu afwan memotong pembicaraan. Oke. Nah yang tadi Anda belum paham tentang pendidikan agama yang deskripsinya. Itu KI 3, KI 4 deskripsinya dari siapa? Yang tadi antum bilang dari guru mapelnya sendiri. Apakah dari semua guru mapel, akidah, fikih, SKI gitu, atau Anda belum paham cara pengisiannya? Oh iya benar, khusus untuk ini, khusus untuk agama, deskripsinya pakai yang pelajaran akidah ya. KI 3 dan KI 4 deskripsi pelajaran akidah aja. Karena akidah ada di semua kan. Atau yang pertama akidah, yang kedua fikih juga boleh. Sudah? Satu? Terus KI 1? KI 1 akidah. Nanti beda. Kalau KI 3 sama KI 4 itu pelajarannya. Nanti KI 1 itu umum Ustaz nanti. Khusus untuk semua. Langsung otomatis atau copy? Ya nanti kita sediakan untuk predikat KI 1 untuk masing-masing. Nanti kita sediakan deskripsinya, nanti Wallace memberikan nilai. Jadi kalau KI 1 itu nilai akhlaknya, nanti KI 2 nanti nilai adabnya. Jadi akhlak si anak ini sehari-hari di kelas bagaimana. Cuma nanti deskripsinya kita akan buat, tapi yang nilai nanti Wallace ya. Nah, lupa tadi. Memastikan ya Ustaz Afwan. Okay. KI 1, KI 3, KI 4 itu dari guru fikih atau akidah, dan KI 1 itu deskripsinya menunggu dari pihak sekolah gitu ya Ustaz? Yap. Tapi predikatnya Wallace yang ini kan. Wallace yang buat, yang tulis. Ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut ke pelajaran selanjutnya? Cukup Ustaz. Yuk, syukran Ustaz Khairul atas pertanyaannya. Next. Oke. Kita ke pelajaran PPKN yang ada KI 2-nya. Oke, PPKN diambil dari mata pelajaran umum. Ya kan? Pelajaran umum berarti karena cuma ada satu materi, berarti deskripsinya cuma satu mapel. Nanti KI 2-nya adalah nilai adabnya dia, bagaimana kesopanan dia di kelas, kesantunan. Ya, kalau KI 1 tadi akhlaknya, KI 2 adabnya. Deskripsinya nanti dari sekolah insya Allah. Tampilannya KI berapa? KI 5 ya? 4. Oke. Sama ya seperti agama tadi. Sudah tidak ada pertanyaan kan? Oke, lanjut. Kita bahas satu-satu deh biar ini. Nah, bahasa Indonesia hanya ada KI 3 dan KI 4. Nilai bahasa Indonesia diambil dari mapel umum yang kita jadwalkan kemarin. Jadi deskripsinya hanya satu materi ya. Jadi yang paling dikuasai itulah materinya. Nilainya dalam bentuk angka dan
predikatnya nanti berbentuk huruf, nama jangan lupa. Kemudian untuk matematika juga sama. Nomor, nama, nilai, predikat, deskripsi, gitu terus. Kemudian IPA juga sama. Kemudian IPS juga sama. Kemudian bahasa Inggris juga sama. Seni budaya juga sama. PJOK juga sama. Prakarya juga sama. Nama yang SD belum sudah ambil prakarya ya. Al-Quran, nah Al-Quran ini juga sama, KI 3 dan KI 4. Al-Quran biasanya kan langsung praktik ya, jadi kemungkinan besar nilainya itu akan sama. Tapi kalau antum bisa menyajikan nilai dalam bentuk KI 3 dan KI 4 yang berbeda juga akan lebih bagus. Nilai bahasa Arab juga sama. Ustaz Galuh, Yuk. Yang tadi predikat itu bisa sampai huruf D ya, A, B, C, D gitu ya? Predikat ini sesuai dengan nilainya, Ustadz. Jadi kalau di sini nilainya 35, maka predikatnya adalah D. Kalau nilainya 45, nilainya predikatnya D juga. Loh, 90? Enggak, B. Kalau nilainya 100, predikatnya A. Jadi dia otomatis, Ustadz. Bukan nilai sikapnya ini. Ya, sekali lagi, yang nilai predikat ini adalah penjabaran atau nilai lain dari 100. Kayak di rapot biasanya itu loh. Kalau A itu Jayid, Jidan, atau Mumtaz, atau Nakis, dan sebagainya. Nah, itu deh di sini. Untuk ini Ustaz, untuk guru mapel ini Al-Quran, apakah format nilainya sama? Bisa sama? Karena mungkin tidak ada ujian tulisan gitu. Ya itu Anda bilang tadi, kalau antum bisa menyajikan nilainya dalam bentuk berbeda, maksudnya ada nilai teori, ada nilai praktik, bagus kan Anda bilang tadi, tapi kalau sama, ya nggak apa-apa. Jadi nilai teorinya juga nilai praktiknya gitu. Karena nggak ada ujian tulis kan. Maksud Anda teori itu bukan ujian tulis sih, jadi teori itu ya bagaimana dia bisa, ya kalau di Al-Quran cara untuk bisa tahu kan langsung dipraktikkan ya. Berarti pakai nilai praktik aja untuk nilai teorinya, nggak apa-apa. Jadi kan yang ada kan nilai Al-Quran itu KI 4 kan. Keterampilan. Ya, keterampilan mengucapkan huruf, keterampilan membaca, keterampilan ini. Tapi seharusnya juga ada pengetahuan untuk apa namanya, hukum bacaan dan sebagainya. Tapi kan untuk mengetahui itu kan nggak mungkin, nggak ada tulisan kan, ujian tulisan, pakai yang teori aja. Berarti praktik maksudnya. Bisa Ustaz ya yang pakai format nilai yang sudah di-share itu? Bisa Ustaz, insya Allah. Jadi sama nanti nilainya kan, KI 3 sama KI 4-nya. Alright, Abu Ka'ab raise hand. Siapa ini Abu Ka'ab? Antum punya anak namanya Ka'ab gitu? Bismillah. Ustaz Galuh, Anda mau tanya, Ustaz. Oke, silakan. Ini yang raport ini kan raport SMP ya? Ya kalau SD untuk namanya aja yang beda ya. Itu khusus markas, apakah setiap kelas dibikin seperti ini? Nah, jadi ada 5 kelas yang Anda bikin, filenya yang berbeda-beda, atau satu file saja mencakup 5 kelas? Coba kita lihat rapor cetaknya. Di sini ada tulisan kelas atau enggak? Ada. Jadi jawabannya? 5 file. Coba sebentar. Kita kembali ke halaman utama. Di situ ada identitas peserta didik itu, tempat nulis kelas itu di mana, Ustaz Ikhwan? Identitas sekolah? Bukan. Berarti ada di sampul cetak. Ini tulis sendiri sepertinya, Ustaz.
Tapi nggak ada bis. Coba. The cell or charger is protect sheet. Diprotek Ustaz Iwan. Berarti buat masing-masing Ustaz. 2 sampai 6. Oh, jadi 5 kelas ya tadi. Coba sebentar. Bukan di sini. Iya, agak luput di situ ya. Input catatan wali kelas, bukan. Input ekstrakurikuler, bukan. Data kumpulan nilai, bukan. Di mana ya? Enggak ada Ustaz Iwan. Tempat naruh kelasnya di mana? Itu kan? Mana? Oh, ini dia. Tapi di biodata Ustaz. Biodata berarti. Identitas peserta didik berarti. Coba kita tulis di sini 3. Nggak bisa, ada VLOOKUP itu. Data. Oh ini, sorry. Ini dia nomor induk, jenis kelamin, kelasnya mana? Sekolah di kelas. Masya Allah. Ini nanti ada datanya dari Pak Haikal. Insya Allah. Ini kan biodata ini. Kalau di sini ditulis kelas 3, apakah di sana berubah? Enggak. Oke, nanti kita figure out itu Ustaz Ivan. Tapi untuk sekarang bikin satu-satu berdasarkan kelas. Oke, Ustaz. Ini untuk filenya ini belum fix ya, Ustaz. Karena harus ada contoh predikat yang harus dibikin ulang lagi atau sudah fix? Predikat gimana maksudnya? Bukan. Yang itu tadi di kolom nilai ada nilai, predikat sama deskripsi, afwan. Untuk deskripsi kan itu dari sekolah katanya. Iya, nanti kan prediksi nanti Anda bisa sajikan dalam file yang berbeda. Antum tinggal copy paste kan? Nggak harus di dalam rapotnya dulu. Biar antum bisa langsung kerja. Yang harus Anda tambahkan nanti kolom untuk PAI, pelajaran PAI untuk KI 4-nya. Oke. Ini itu kan di record kan? Iya, di record. Sudah berjalan 53 menit, insya Allah. Baik, Ustaz. Oke, syukran satu dulu. Afwan. Ada lagi sebelum kita lanjut? Apaan? Ustaz Galuh? Ana mau tanya tadi ya. Ustaz Galuh, halo? Ya, Ustaz Arif. Nah Ustaz, Ana ingin bertanya terkait sama raport SD. Ini Ana sudah buka raportnya. Namun ketika Ana back ke home, kembali ke tampilan dasar, dia di warna orange ini ya, gambar rumah. Ini Ana klik nggak nampak seperti gambar di raport yang SMP. Jadi anak kalau mau mengisi nilai tampilannya beda dengan aplikasi yang raport SMP, Ustaz. Yang di SD tidak bisa masuk ke tampilan pengisian nilai input mata pelajaran. Apakah tampilan sama dengan rekan-rekan yang lain, Ustaz, terkait dengan raport SD, Ustaz? Antum buka pakai laptop, Ustaz? Anak pakai laptop LibreOffice, Ustaz. Bukan Word, tapi LibreOffice. Apakah bisa dibuka di LibreOffice ya, Dad?
Ana pakai LibreOffice. Harusnya sih bisa Ustaz, karena dia tombol link itu, tombol itu adalah tombol hyperlink kan. Nah, gitu hyperlink. Antum coba share screen Ustaz, antum coba share screen. Oke, silakan. Ana share screen Ustaz. Hostnya nggak bisa caranya. Ustaz Zalisti angkat tangan, apa Ustaz Zalisti juga mengalami hal yang sama? Kalau di sini Ustadz, untuk itu kan SMP yang di-share Ustadz Galuh. Untuk yang SD kan ada mapel prakarya Ustadz. Nah, mapel prakarya ini diambil dari nilai apa ya Ustadz? Oke, wait sebentar. Oke, kalau mapel prakarya nanti coba kita solve Ustadz Arif dulu. Nah, Ustadz, syukron. Ustadz Arif sudah bisa share screen? Hostnya minta ke Ana mau share screen. Oke, coba. Sudah Ana izinkan. Syukron. Nah, ini tampilan Ana sebenarnya. Kok ini sih? Tampilan Aman. Ini ada pakai HP yang depannya pakai laptop. Apa tuh? Sebentar. Ana pakainya laptop, tapi device-nya beda. Gimana? Assalamualaikum. Next aja tuh, nanti Ana kirimkan fotonya aja. Untuk foto. Coba Ana lagi buka rapot SD nih. Antum coba Ana share screen ya. Ini antum tadi buka yang mana Ustadz? Ana buka awal, tampilannya langsung menuju ke ini dan mana nih? Daftar nilai pendidikan agama dan budi pekerti. Jadi tampilan depannya ada. Tampilannya gini. Antum sudah geser ke kanan, sudah ketemu tombol home ini? Sudah. Sudah diklik? Ana klik dan klik nggak muncul seperti itu. Aplikasinya nggak keluar. Klik to open hyperlink menu A1. Ada tulisannya itu tapi nggak muncul tampilan awal dasar. Apakah harus pakai Word ataupun LibreOffice juga bisa ya? Untuk pakai namanya LibreOffice. Nah, LibreOffice. Coba Anda download LibreOffice. Nanti sambil ini ya Ustadz Arif, kalau gitu. Saya sudah next aja untuk selanjutnya. Anak kendalanya mungkin di sini dan untuk memasukkan nilai belum bisa. LibreOffice yang ada Ustaz. Yang benar LibreOffice atau LibreOffice Ustaz? Halo. Arif. Nah, Ustaz. Yang ini LibreOffice ya? Ya, Anda pakai LibreOffice, Ustaz. Coba antum kan antum sudah punya akun Microsoft kan Ustaz ya? Jadi coba download Microsoft 365, di situ Microsoft 365 antum bisa buka online. Kalau offline harus online ya dalam proses pengisiannya nanti ya. Kalau 365 harus online sih. Online ya. Nah, Ustaz. Insyaallah nanti Ana coba untuk Microsoft-nya. Oke. Ustadz Arif, nanti kalau antum mau kalau nggak download Microsoft Office 365-nya, antum bisa buka di Outlook antum. Di Outlook itu nanti ada di pilihan opsi itu. Ya, sebentar. Nah, share screen ya, sebentar. Share screen Outlook. Oke. Nah, di sini di Outlook antum di pojok kiri atas di sebelah
kiri tulisan Outlook, di situ ada pilihan Office 365, ada Excel. Antum tinggal klik di situ nanti. Tapi memang harus online, Ustaz. Nah, misalnya nanti Ana pakai yang satunya aja, punya istri nanti Ana pakai buat laptop buat latihan raport yang ada Word-nya dan insyaallah. Biar lebih simpel nanti Ana bisa dipakai online ya dan ya, offline juga. Tadi LibreOffice kemungkinan tidak bisa secara langsung kita pakai ya tadi ya untuk menggunakan raport untuk sesi. If you can find the other way to fix it, kalau antum bisa fix ya bisa, nggak apa-apa. Cuma memang kalau saran Ana kan kita sekarang kejaran sama waktu ya. Betul. Pasti-pasti aja, Ustaz. Nanti Ana pasti lebih cepat Ana pakai Word aja dan. Baik. Syukran kalau. Oke, next Ustazah Listi tadi nanya tentang you cannot minimize Zoom when you are recording this meeting. Oke. Ustazah Listi tadi nanya tentang prakarya ya. Nah, Ustadz. Oke, sebentar, Ana diskusi sama Ustaz Rizky dulu. Alright, Ustazah Listi dan Ustazah Walas SD lainnya. Untuk nilai prakarya, karena kemarin di jadwal mapel umum itu adalah jadwalnya digabung ya, SBK, Seni Budaya dan Keterampilan. Keterampilan itu prakarya juga. Jadi untuk sekarang kita samakan nilainya SBK, nilai Seni Budaya dan prakarya. Oke. Nah, Ustadz. Nah, kemarin tuh sepertinya waktu jam SBK itu digunakan untuk mapel Quran. Jadi bagaimana ya Ustadz? Kok bisa? Mungkin nanti coba saya tanyakan ke guru pengampunya dulu. Nanti konfirmasi ke Ustadz ya. Takutnya ini kan udah hari Selasa. Nah, tapi kalau belum ambil nilai SBK nanti bingung isinya Ustadz. Materinya apa, terus tugas nilainya dari mana gitu. Guru Quran kelas 2 siapa? Afwan. Ustazah Suhaila. Ada Ustazah Suhaila hadir hari ini bersama kita? Belum ada Ustadz. Nanti coba saya tanyakan lagi. SBK kelas 2 akhwat itu hari Jumat ya? Nah, Ustadz, kemarin iya itu Jumat. Kalau nggak salah. Karena kan untuk ujian Al-Quran sepertinya. Sudah konfirmasi sih ke Ana, tapi dia izinnya jam ke-5 aja, jam ke-6 yang dipakai untuk SBK. Boleh. Oh. Tapi Ana belum boleh. Tapi nggak, Ana tanyain itu. Oke, nanti kita konfirmasi lagi. Nah, Ustadz. Alright, sudah Ustazah Listi? Alas, insya Allah. Syukran Ustadz. Afwan. Next, kita ke penanya selanjutnya jika ada. Satu, 2, 3, 4, 5. Clear ya berarti ya. Nanti cara cetaknya tinggal print kan. Nggak harus autocorrect. Yes. Oh iya, belum input ekstrakurikuler belum. Sorry.
Nah, share screen lagi. Tadi SMP ya? Sama aja sih. Oke. Udah kelihatan belum? Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Zoom. Sekarang dibuka pakai apa? Oke, lanjut. Tadi itu nilai untuk mata pelajaran atau nilai intrakurikulernya. Sekarang nilai ekstrakurikuler. Ustaz, bagaimana ini Ustaz? Nilai ekskul, sementara ekskul nggak ada. Sementara ekskul pramuka di K13 itu adalah wajib. Alright, untuk ekstrakurikuler kita kosongkan dulu ya, bukan kosongkan, stripkan seperti ini, biarkan aja kosong. Untuk ketidakhadiran, sakit, izin, dan tanpa keterangan. Ustadz, yang telat masuk kategori mana Ustadz? Yang telat masuk kategori izin, ya kan? Yang bolos berarti tanpa keterangan, yang sakit. Hadirnya bagaimana? Hadirnya yang nggak dihitung, itu hanya ketidakhadirannya. Apakah benar? Lihat di raportnya. Ketidakhadiran, sakit, izin, tanpa izin. Oke, itu untuk ketidakhadiran. Ke biodata peserta didik. Nah, biodata nama, nomor induk, NISN, TTL, jenis kelamin, agama, status dalam keluarga. Ini statusnya bukan menikah atau belum menikah ya. Yang jomblo jangan baper. Status dalam keluarga itu anak kandung apa anak angkat. Alamat siswa, nomor telepon, sekolah asal, di kelas, tanggal, ayah ibu, alamat, nomor telepon, pekerjaan ayah ibu, data wali, nama, alamat, nomor telepon wali, pekerjaan. Untuk sekarang belum urgent untuk diisi ya, karena ini untuk yang di print seperti yang bilang tadi. Kemudian catatan walas yang harus ada. Catatan walasnya bisa menggunakan format yang lama. Jadi disampaikan dulu progresnya yang baik dia di mana, kemudian baru hal yang perlu diimprove. Itu untuk catatan walas. Alhamdulillah anak ini dalam gini-gini, sudah begini-begini, apa yang perlu ditingkatkan. Pokoknya kata-kata motivational. Gitu. Insya Allah antum sebagai walas sudah paham dengan kata-kata motivational. Data kumpulan nilai sama seperti Lager tadi ya. Oke, di sini muncul nanti nilainya. Tapi berbeda dengan Lager. Menarik. Lager ini untuk nilai untuk peringkat ya. Untuk mengetahui peringkat. Oke, that's all. Tinggal dicetak. Cetaknya Ctrl P. Previewnya akan muncul di sini seperti ini. Sudah.
Itu saja untuk sosialisasi rapotnya. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan atau dikirimkan ke email di bawah ini. Nggak ada. Ustadz Galuh, Yes, Ustadz Khairul. dikirimkan seperti biasa file PDF ya? Iya, betul ya. Di printnya as PDF atau Baik. save as PDF. Baik, yang kedua, apakah ada perubahan tanggal pembagian rapot harinya? Yang Anda lihat sepertinya mungkin butuh waktu yang nggak sebentar lah mungkin. Tidak ada, Ustadz. Kalau libur 2 hari itu kan antum liburnya Rabu Kamis ya. Jadi Rabu itu bukannya digunakan untuk Kamis rapat? Jumat maksudnya. Kamis Jumat. Berarti Kamis Jumat itu 2 kali 24 jam. Enggak lah, enggak dipakai semua untuk rapat antum, kan tinggal copy paste saja. Yang diperlu ya sama sih sebenarnya teknisnya dengan rapot-rapot sebelumnya. Yang Walas hanya perlu lakukan adalah rekap kehadiran, catatan Walas, dan nilai sikap kalau tambahan untuk sekarang. Jadi Ana rasa tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan, hanya caranya saja yang dengan gaya baru gitu. Tapi tujuannya tetap sama. Dan bebannya juga nggak terlalu signifikan berat. Jadi di hari Sabtu itu insya Allah sudah bisa dilaksanakan. Yang tadi di apa? Berarti nggak semua yang ada di ini, yang di format yang baru ini diisi seperti biodata kayak gitu. Iya, iya. Dan bisa dikasih rinciannya nggak, Ustaz? Yang antum isi adalah nilai, ya kan? Ini Ana share screen sekali lagi. Tinggi. Nih nilai di sini. Belum ya? Oke. Nilai pendidikan agama, matematika, bahasa Inggris, prakarya, PPKN, IPA, seni budaya, Al-Quran, bahasa Indonesia, IPS, PJOK, bahasa Arab. Ini kan yang isi guru mapel. Kemudian ekskul tidak perlu karena di-stripkan. Yang Walas perlu isi adalah input ketidakhadiran. Kemudian input catatan wali kelas. Sudah, itu aja Walas. Jadi pendidik sama menagih nilai tentu saja. Nilai itu paling lambat hari apa, Ustaz? Hari Rabu sudah terkumpulkan. Jadi hari Kamis itu antum bisa jos dan dos. Jadi sampul nggak usah, identitas sekolah juga nggak usah, identitas peserta didik nggak usah. Legar kalau antum nggak mau kasih tahu semua atau kasih tahu ranking juga nggak apa-apa. Yang paling penting adalah rapot cetak. Rapot cetak itu yang ini. Yang penting ini saja yang diprintkan, bukan diprintkan. Ya print PDF atau save as PDF. Antum kirimkan ke orang tua. Jangan lupa nama Walas antum, tanggal pembagiannya segini, nah mengetahui orang tua walinya segini. Syukran Ustaz Galuh. Afwan Ustadz Khairul. Ada lagi guys? Wah, tadi pesertanya sedikit, sekarang 13. Oh, Ana ada 2 orang berarti. Ini Walas kelas absen dulu. Walas kelas 1A Akhwat Ustazah Anissa tadi ada. Anaknya nangis ya. Ada yang bertanya nih, Ustadz Abu Ka'ab. Angkat tangan. Bismillah. Insyaallah. Kalau anu mau tanya, ini kan Suara antum putus-putus. Coba berpindah posisi dulu, naik ke atap. Miknasnya saja ya. Karena nggak dengar Ustaz. Coba di. Ya halo Ustaz.
Suaranya kedengeran nggak, Sat? Sat, halo. Halo, Sat. Oh, Ana belum unmute. Ya, sudah jelas, Ustadz. Ya, tapi Ana mau tanya, ini kan yang dibahas baru apa? Nah, sekarang hilang lagi suara antum, Ustadz. Diknasnya saja ya, K13 ya. Sudah jelas? Ya, Ustadz Ikhwan, coba diulang. Ya, sudah jelas, Kak, Sat? Ya, sudah. Antum jangan mondar-mandir, diam di situ. Oke. Biar nggak hilang lagi. Ya kan tadi antum yang suruh pindah. Oke, tape. Sat, ini kan apa baru pembahasan rapot K13 Diknas. Yang mungkin bisa dimulai hari Rabu ya. Dengan catatan kalau misalkan semua. Kemudian untuk rapot TIC-nya bagaimana, Sat? Ih, antum minta kerjaan lagi. Masya Allah. Ana ingin tanya, Sat. Ana ingin tanya. Khawatir kita tiba-tiba disuruh diarahkan untuk mengisi rapot TIC yang kita belum dikasih tahu panduannya. Insya Allah jawabannya akan dijawab dalam beberapa waktu lagi karena sedang ditanyakan. Kita pending dulu pertanyaan Ustadz Ikhwan. Cuma satu kan pertanyaannya? Itu aja kan? Oke, satu lagi, Sat. Untuk rapot K13 itu fix jadi kelas markas harus untuk wali kelas markas harus membuat 5 file. 2, 3, 4, 5, 6. Fix. Oke, fix. Oke, fix. Insyaallah. Syukran, Ustaz Galuh. Semangat. Apaan? Waalaikumsalam. Loh, untung nggak salam ya. Afwan, Ustaz. Ustaz. Ya, Ustaz Abri. Ada yang bisa dibantu? Ya, Ustaz Abri. Aduh, ini sebenarnya menyinggung masih yang Ana rasakan seperti yang dirasakan Ustaz Ikhwan, Ustaz. Sama Ustazah Islah. Kita ini kan anaknya kan nggak terlalu banyak. Namun jadi permasalahannya itu ada filenya tuh kebanyakan, Ustaz. Maksudnya ada Ana megang 3 kelas, Ustazah Islah megang 2 kelas. Berarti kan 5 kelas. Sedangkan device kita yang bisa dipakai 1. Ustazah Islah itu sangat loading dan kemungkinan agak sedikit berat ya. Adakah untuk keringanan, Ustaz? Kalau dari jumlahnya mana sedikit-sedikit, Ustaz. Tapi kalau misalnya 5 kelas buat 1 device itu gimana, Ustaz? Ada keringanan atau gimana, Ustaz? Sekolah bisa. Kalau yang lain itu kan ibaratnya kan sampai 26 sampai 30 ibaratnya itu satu file ngitungnya isinya 1 aja, Ustaz. Kalau Ana cuma 20 anak tapi ada 3 file, Ustaz. Ini sering banget Ana sendiri agak sedikit bingungan atau keberatan, Ustaz. Untuk dari Ana, Ustaz Abri. Sudah, Ustaz? Iya, betul, Ustaz. Oke, kalau dari Ana ada 2 opsi. 1, antum bisa datang ke sekolah. Antum kan sekarang di Jakarta kan, bisa ke sekolah untuk mengerjakannya ya pagi sampai sore lah untuk jam kerjanya gitu. Dan kalau bisa itu di situ diselesaikan di sekolah untuk kelima-limanya. 2, kalau memang sampai Sabtu tidak bisa, berarti ditunda dengan konsekuensi libur antum
terpakai lah istilahnya seperti itu. Tapi kalau bisa selesai di hari Rabu dan di hari Sabtu sudah bisa dibagikan rapot, why not? Atau mungkin mungkin ada beberapa guru yang belum jadi walas, Ustadz, bisa kita minta bantuannya mengisikan itu. Nah, itu kebijakannya gimana, Ustadz? Maksudnya kelas 7 ini kan ada kayak Ustadz Ikhwan ini kan sebenarnya orangnya sedikit, tapi kalau filenya banyak itu yang sedikit ribet, Ustadz. Yang anak alami rasanya seperti itu, Ustadz. Barakallahu fikum. Mungkin ada beberapa. Insyaallah. Iya, jadi kalau cuma satu file buat semua pelajaran enak, Ustadz. Buat semua kelas. Ini masa mindah kadang-kadang bingung, Ustadz. Barakallahu fikum. Yang mungkin yang rasakan yang markas sama yang kelas 7 dan kelas 10. Kelas 10 juga cuma satu mungkin. Barakallahu fikum. Bentar ya Ustadz Abri. Oke. Ya, usulnya insya Allah sangat bukan informatif, solutif ya dari Ustadz Abri. Usulannya biar Ustadz Ikhwan, Ustadz Atik, Ustadz Abri, Ustazah Isla, dan Ustazah Santri juga bisa bebannya nggak terlalu banyak gitu. Nanti kita akan list dulu daftar-daftar teman-teman yang belum menjadi walas atau ya tidak menjadi walas. Nanti kemudian kita akan kalkulasikan beban-beban yang ada. Setelah itu kita akan umumkan siapa yang membantu siapa, seperti itu ya, insya Allah. Oke, Ustadz Abri? Jazakumullah khairan, Ustadz. Barakallahu fikum. Wah iya, fik barakallah. Kelas 4 dapat bagian nggak, Ustadz? Kelas 4 dapat bagiannya nggak? Oh, tergantung nanti. Kalau dari perhitungannya dapat bagian ya, why not? Syukran, Ustadz. Afan, Ustadz Galuh. Afan. Yes, Ustadz Abu Ka'ab. Kalau sekedar saran, kalau bisa untuk dicarikan, bukan pembantu sih, kayak pendamping untuk pengisian raport. Kalau belum bisa, ada pendamping ya? Mungkin sebelum hari. Suara antum putus-putus, Ustaz. Pendampingnya ya kalau bisa diumumkannya kalau bisa untuk pengumuman siapa yang akan mendampingin siapa itu kalau bisa sebelum hari Rabu, Ustaz. Karena mengingat 2 hari itu rapot Diknas ada, belum lagi rapot TIC juga. Iya, emang ada rapot TIC yang bilang tadi?
kalau seingat Ana di PAS sebelumnya kan ada 2 rapot Diknas, Tat. 2 rapot yang dibagikan. Ya, oke deh. Jadi sebelum Rabu ya. Berarti Selasa jam 23.59 itu belum hari Rabu loh. Ya kalau berkaca dari sebelumnya, Sat. Ya, jadi pengumuman, jadi ada 2 nih utanganan nih. Jadi apakah rapot TIC ada 2 sama daftar pendamping pengerjaan rapot. Oke. Insya Allah akan diumumkan kalau bisa hari ini, insya Allah akan kami umumkan hari ini. Alright, Ustadz Ikhwan, sudah? 4 menit lagi azan. Ustadz Ikhwan jangan pindah-pindah biar sinyalnya nggak ini, anak nggak dengar suara antum nih. Oke, anak anggap sudah ya Ustadz Ikhwan. Ada lagi teman-teman? Satu, 2, 3, 4, 5. Oke, karena sudah azan, berarti menandakan bahwa kegiatan meeting kita pada hari ini juga telah berakhir. Terima kasih kepada Ustadz dan Ustazah yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti sosialisasi pengisian rapot K13 pada hari ini. Recordingnya insya Allah akan kami share di grup Walas sesaat setelah convertingnya selesai. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alright, thank you for joining us everyone. Bye for now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.